Mengelola liabilitas jangka pendek, strategi, konsep, dan pencatatan, panduan komprehensif untuk memahami dan mengelola kewajiban keuangan perusahaan secara akurat dan bertanggung jawab. Memahami liabilitas jangka pendek, definisinya adalah kewajiban kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang harus diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Mengapa penting? Komponen vital dalam menjaga ekuitas perusahaan dan membangun kepercayaan kreditur secara investor. Cakupannya adalah meliputi utang pinjaman, wesel bayar, sewa, pajak penghasilan, dan dividen yang akan jatuh tempo. Selanjutnya, utang pinjaman atau kewajiban berbunga. Apa itu pinjaman? Pinjaman bank jangka pendek mencakup pokok pinjaman dan biaya bunga yang harus diakui secara akrual setiap periode. Wesel bayar atau surat utang formal. Yang pertama ada penerbitan debit utang usaha jika pelunasan utang. Yang kedua akrual bunga terakumulasi dicatat secara periodik selama jangka waktu wesel berjalan. Yang terakhir ada jatuh tempo, pelunasan pokok ditambah beban bunga yang telah terakumulasi kepada pemegang wesel. Selanjutnya ada utang atas sewa atau kewajiban pengguna aset. Konsep utamanya liabilitas sewa. Angka pendek mencakup pembayaran sewa yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau beban sewa diakui secara proporsional sesuai masa manfaat kontrak. Selanjutnya ada utang pajak penghasilan, yaitu kewajiban perpajakan yang harus dikelola dengan cermat. Kesalahan pencatatan dapat berujung pada denda dan saksi dan otoritas pajak. Selanjutnya ada utang pajak penghasilan, PPh 21 atas karyawan, PPh badan atas perusahaan, penyetoran ke negara, jurnal pencatatan saat pemotongan atau pengakuan, debit beban pajak atau beban gaji, kredit utang pajak penghasilan. Selanjutnya dividen atau janji kepada pemegang saham. Yang pertama deklarasi dividen, direksi mengumumkan dividen, utang dividen resmi terbentuk. Yang kedua pencatatan akuntansi, debit laba ditahan, kredit utang dividen sebesar nilai yang sudah diumumkan. Yang terakhir tanggal pembayaran, utang dividen dilunasi kepada pemegang saham, debit utang, dividen, dan kredit kas. Selanjutnya ringkasan pencatatan integratif, bisa teman-teman langsung lihat aja di layar handphone teman-teman masing-masing. Selanjutnya kita membangun kesehatan keuangan. Disiplin pengelola utang yang terstruktur. Operasional perusahaan menjamin operasional perusahaan tetap stabil dan berkelanjutan. Transparansi laporan keuangan yang akurat meningkatkan reputasi di mata investor, kreditur, dan regulator. Selanjutnya perspektif strategis, liabilitas bukan hanya sekedar bahan, melainkan alat manajemen modal, kerja, dan portfolio bila dikelola dengan benar.